Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu ada bersama dan beserta kami. Engkau hadir dalam setiap firman yang kami baca dan renungkan. Kami mohon utuslah Roh Kudus-Mu agar segala perhatian dan akal budi kami terarah kepadamu lewat firman-Mu dan renungan yang akan kami dengarkan saat ini. Semoga dengan mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu, kami memperoleh kekuatan untuk menghadapi dan menjalani hidup kami sehari-hari. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjamuan Paskah dengan murid-muridnya, Yesus sangat terguncang lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyalah siapa yang dimaksudkannya." Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan Dia dengan segera." Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepadamu. Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi, engkau tidak akan dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Jawab Yesus, "Nyawamu akan kau berikan bagiku? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, suasana perjamuan malam terakhir mendadak menjadi sangat tegang dan penuh tekanan. Yesus merasa terharu dan gelisah karena ia tahu bahwa pengkhianatan sedang mengintai di antara para sahabat terdekatnya. "Salah seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Ucapan Yesus dengan nada yang pasti.
Pernyataan ini bukan sekedar prediksi, melainkan ungkapan luka hati seorang guru yang dikhianati oleh muridnya sendiri. Yudas Iskariot menerima suapan roti dari tangan Yesus, lalu segera melangkah keluar meninggalkan ruangan. Injil mencatat sebuah kalimat singkat yang sangat mencekam. Pada waktu itu, hari sudah malam. Malam itu bukan sekedar menunjukkan waktu, tetapi menggambarkan kegelapan yang mulai menguasai hati Yudas. Ia memilih untuk menjauh dari sang terang dunia dan masuk ke dalam pelukan kegelapan pengkhianatan. Namun menariknya, segera setelah Yudas pergi, Yesus justru berbicara tentang kemuliaan. Bagi Yesus, jalan menuju salib bukanlah sebuah kekalahan, melainkan puncak kemuliaan, karena di sanalah kasih Allah dinyatakan secara total. Di tengah situasi yang emosional itu, Petrus muncul dengan rasa percaya diri yang sangat meluap-luap. Ia berjanji dengan sangat gagah bahwa ia siap memberikan nyawanya demi mengikuti Yesus kemanapun ia pergi. Mungkin kita sering merasa seperti Petrus, merasa paling setia saat iman kita belum benar-benar diuji oleh badai. Kita mudah berjanji untuk setia pada Tuhan saat hidup terasa tenang dan semua kebutuhan terpenuhi. Sayangnya, Yesus mengetahui kerapuhan hati manusia jauh lebih dalam daripada yang kita sadari sendiri. Ia membalas janji Petrus dengan sebuah kenyataan pahit. Sebelum ayam berkokok, Petrus akan menyangkalnya 3 kali. Yesus tidak sedang menghakimi Petrus, melainkan sedang menelanjangi kesombongan rohani yang sering kita miliki. Ia ingin kita sadar bahwa kekuatan untuk setia tidak berasal dari tekad kita sendiri, melainkan dari rahmat-Nya. Saudara-saudara yang terkasih, kisah ini mengajak kita untuk bercermin kembali pada 2 sosok. Yudas yang membiarkan hatinya gelap dan Petrus yang terlalu percaya pada kekuatannya. Keduanya adalah gambaran kerapuhan kita sebagai manusia biasa yang rentan jatuh dalam hal dosa. Namun perbedaan besarnya adalah pada bagaimana mereka merespon kegagalan tersebut di masa depan. Tuhan selalu siap menerima kita kembali, asalkan kita memiliki kerendahan hati untuk mengakui bahwa tanpanya kita tidak berdaya. Marilah kita memohon agar hati kita dijauhkan dari kegelapan Yudas dan kesombongan Petrus. Semoga kita belajar untuk bergantung sepenuhnya pada kasih karunia Allah dalam setiap langkah hidup kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengenal setiap kedalaman hati kami, termasuk segala kerapuhan dan kelemahan yang kami sembunyikan. Kami mohon ampun jika seringkali kami merasa kuat dan sombong, namun dengan mudah juga menyangkal-Mu melalui tindakan kami sehari-hari. Jangan biarkan kegelapan menguasai hati kami seperti Yudas, dan jangan biarkan kesombongan membutakan kami seperti Petrus. Berilah kami rahmat kerendahan hati untuk selalu bersandar pada kekuatan-Mu, bukan pada kehebatan diri kami sendiri. Mampukanlah kami untuk tetap setia mendampingi-Mu, bahkan saat situasi hidup terasa sulit dan penuh tantangan. Biarlah kasih-Mu yang teguh menjadi sauh bagi jiwa kami yang sering terombang-ambing oleh godaan dunia, sebab Engkaulah kekuatan dan keselamatan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.